Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sukmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian jaringan client server beserta kekurangan dan kelebihannya. Kalian pasti penasaran kan? Simak terus ya. Pengertian jaringan client server. Jaringan client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Nah, perangkat klien biasanya berupa perangkat komputer dengan aplikasi software jaringan yang telah terinstal guna untuk meminta dan menerima data melalui jaringan. Nah, salah satu contoh aplikasi software yang paling sering digunakan untuk meminta dan menerima data pada jaringan ialah web browser, di mana user dapat melakukan request untuk sebuah halaman web. Melalui aplikasi web browser tersebut, perangkat lain yang dapat pula dikategorikan sebagai klien ialah perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang server dan klien. Apa itu server? Server merupakan sebuah komputer yang dirancang khusus untuk melayani klien dengan memproses request yang telah diterima dari klien, lalu kemudian mengirimkan kembali respon data tersebut kepada klien melalui jaringan. Nah, server ini menyimpan informasi dan data yang kompleks yang mungkin dibutuhkan klien. Oleh karena itu, biasanya server terdiri dari komputer dengan performa yang tinggi baik dari segi pemrosesan maupun dari segi memori. Hal tersebut agar server mampu melayani request dari banyak klien secara bersamaan. Nah, server juga terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tugas spesifik yang dilakukannya. Contohnya, mail server untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan, database server untuk menjaga dan mengatur database, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan jaringan client server. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada jaringan client server. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh jaringan client server. 1. Kontrol terpusat pada server. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tidak ada pusat server yang mengatur klien. Pada jaringan client server terdapat sebuah server yang bertugas untuk mengontrol akses, resource, dan integritas data sehingga program atau klien yang tidak sah tidak dapat mengganggu aktivitas di dalam jaringan. Yang kedua, ada backup terpusat pada server. Apa yang dimaksud yaitu server juga dapat berperan sebagai pusat backup data pada klien sehingga mengatur sistem backup otomatis pada klien. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kehilangan data apabila terjadi kesalahan pada komputer klien. 3. Skalabilitas. Anda dapat dengan mudah menambahkan jumlah komputer atau server pada jaringan client server tanpa menyebabkan pengaruh besar pada jaringan. 4. Kemudahan perawatan. Dalam hal ini, melakukan perawatan antar komputer dapat melakukan remote access sehingga untuk dapat melakukan perawatan Anda tidak harus berada di dalam sistem. Yang kelima, ada peningkatan keamanan. Server dapat mengatur akses setiap data pada server dan juga mengatur hak akses dari setiap komputer. Hal ini untuk membatasi aktivitas user sehingga hanya mampu mengakses data yang menjadi haknya. Sekian kelebihan jaringan client server. Kekurangan jaringan client server. Berikut ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh jaringan client server. 1. Kegagalan pada pusat kontrol. Menggunakan server tunggal untuk mengatur resource pada jaringan akan menyebabkan ancaman SPOF, di mana apabila hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas pada jaringan tersebut. 2. Biaya pengeluaran. Bila dibandingkan dengan jaringan peer-to-peer, tentu biaya yang dibutuhkan untuk jaringan client server jauh lebih mahal. Sebab untuk membuatnya, Anda membutuhkan sebuah superkomputer yang berperan sebagai server untuk mengatur jaringan tersebut. Berbeda dengan jaringan peer-to-peer, di mana tidak membutuhkan server khusus sebab masing-masing komputer tersebut dapat berperan sebagai klien maupun sebagai server. Di samping itu, untuk menerapkan arsitektur jaringan client server, Anda membutuhkan seorang teknisi ahli IT khusus untuk membangun dan menjaga server yang dapat melayani klien secara terus-menerus.
3. Jaringan melambat. Tingginya suatu lalu lintas data pada jaringan client server biasanya akan menyebabkan keterlambatan pada server untuk merespon permintaan dari klien. Hal tersebut dapat terjadi ketika banyak komputer yang melakukan request data secara bersamaan pada sebuah server. Hal tersebut sangat fatal sebab dapat menyebabkan server crash dan down sehingga menyebabkan jaringan lumpuh. Oleh karena itu, pada server biasanya memberikan aturan batasan request dari suatu klien. Hal ini untuk menghindari kejadian di atas. Sebagai penutup dari penjelasan saya tentang pengertian jaringan client server, apabila Anda membutuhkan sebuah arsitektur jaringan dengan produktivitas yang tinggi dan berskala besar, client server merupakan pilihan yang sangat cocok untuk Anda. Namun, untuk Anda yang memiliki sebuah jaringan hanya dengan 4 klien, tidak ada salahnya untuk menggunakan peer-to-peer untuk saling berbagi sumber daya. Apa yang cocok untuk Anda sebenarnya tergantung dari budget yang Anda miliki dan seberapa besar jaringan komputer yang Anda. Nah, menarik kan materi tentang jaringan client server? Untuk apa yang akan kalian tanyakan, kalian bisa tanya pada kolom komentar ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.